Perkenalkan, nama saya Ona Permatasari dengan NIM 2010417137. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen pengampu Bapak Adi Mursali, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UAS Analisis Lingkungan Bisnis. Di sini soalnya dibagi menjadi 3 bagian. Langsung saja saya bacakan soalnya dan jawabannya. Soal bagian A. Berapa kali Anda menghadiri kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa Anda harus hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawabannya 17 kali pertemuan, karena saya ingin menambah pengetahuan saya tentang analisis lingkungan bisnis serta ingin memperluas wawasan. Yang kedua, tugas-tugas apa saja yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis dan manfaat apa yang dapat Anda peroleh dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut. Jawaban, membuat video record materi analisis lingkungan bisnis yang ada di modul oleh Pak Adi Mursali yang mengenai bab 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7, 8, 10, dan bab 12. Dan manfaat yang saya peroleh mengerjakan tugas tersebut adalah menambah wawasan serta menambah pengetahuan saya yang sebelumnya belum mengerti tentang analisis lingkungan bisnis. Setelah belajar, saya lebih tahu. Yang ketiga, dampak apa yang Anda rasakan pada perilaku Anda setelah Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawaban saya dapat merubah pola pikir saya serta sudut pandang terhadap lingkungan bisnis yang bergerak sekarang. Yang keempat, apa kesan-kesan Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis selama 1 semester secara online? Dan bagaimana tanggapan Anda jika kuliah semester depan dilakukan secara offline? Kesan saya mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis selama 1 semester secara online adalah susah berinteraksi secara lebih luas, serta banyak hal lainnya seperti kadang-kadang jaringan yang kurang stabil dan juga menguras banyak kuota internet. Tanggapan saya jika semester depan dilakukan secara offline, saya sangat setuju serta mendukung. Karena dengan dilakukannya kuliah secara offline, setidaknya kesulitan kuliah secara daring dapat diatasi. Lanjut, soal bagian B. Soal bagian B berkenaan dengan teori-teori analisis lingkungan bisnis. Soal pertama, mengapa lingkungan bisnis menjadi pengaruh keberhasilan suatu bisnis? Jawabannya, dengan memahami lingkungan bisnis, maka akan membantu pengusaha dalam memindai dan memahami perubahan yang tengah terjadi. Sebagai pengusaha, Anda juga dituntut untuk membuat perubahan di lingkungan internal perusahaan agar bisa disesuaikan dengan lingkungan eksternal. Yang kedua, jelaskan sistem strategi non-pasar dan sebutkan 3 strategi non-pasar generik. Jawaban saya, lingkungan non-market meliputi interaksi antara perusahaan dengan individu, kelompok-kelompok yang berkepentingan, pemerintah dan masyarakat umum yang tidak berhubungan dengan pasar tetapi dengan institusi pemerintah dan swasta. 3 strategi non-pasar, kepemimpinan biaya, diferensi, yang ketiga fokus. 3. Jelaskan secara efektif untuk menginteraksikan strategi pasar yang bukan pasar. Jawaban saya, langkah 1, tinjauan industri. Langkah 2, target pasar. Langkah 3, persaingan. Langkah 4, harga dan perkiraan. 4. Jelaskan salah satu prinsip dasar yang mendasari perumusan strategi dalam politik kelompok kepentingan. Jawaban, tentu saja prinsip dasar dalam strategi yaitu tujuan berbisnis jangka panjang dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang kelima, apa perbedaan lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar? Jawaban, lingkungan pasar kinerja ditentukan oleh persaingan antara perusahaan-perusahaan seperti yang diarahkan oleh pasar atau strategi kompetitif. Dalam lingkungan non-pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivitas dalam kelompok kepentingan dan perusahaan di lingkungan pasar. Strategi
intermediate dilakukan oleh pasar. Sedangkan di lingkungan non-pasar, strategi intermediate dilakukan oleh lembaga-lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, lembaga regulator, dan sentimen publik. 6. Seberapa penting peran media dalam bisnis menurut Anda? Jawaban saya, manfaat sosial media untuk bisnis. Media sosial menjadi alat untuk membangun keterikatan dengan konsumen. Dengan media sosial, konsumen bisa berkomunikasi langsung terkait produk atau jasamu. Sementara kamu bisa Sementara kamu bisa memberikan feedback untuk konsumen secara interaktif dan cepat. Yang ketujuh, bentuk utama dari kegagalan pasar salah satunya adalah persaingan tidak sempurna. Jelaskan bentuk utama kegagalan pada persaingan tidak sempurna. Jawaban, kegagalan pasar dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya praktek monopoli atau oligopoli, atau biasa disebut dengan kartel. Barang publik, eksternalitas dan informasi yang tidak lengkap atau asimetris. Selain faktor-faktor tersebut, aktivitas pasar juga dipengaruhi suatu regulasi atau peraturan. Dalam hal ini yang berkaitan dengan pemerintah seperti pajak, subsidi, upah minimum, dan pengaturan harga. Oleh karena itu, kebijakan yang tidak kepikiran dengan baik oleh suatu pemerintah juga dapat membuat suatu pasar berjalan tidak efisien sehingga berujung pada kegagalan. Yang ke-8, jelaskan alasan utama yang menentang monopoli. Jawaban, alasan sangat menentang monopoli yaitu karena tidak sejangan dan pembagian pendapatan dan mengurangi rasa kesejahteraan sesama pebisnis maupun konsumen. Dapat berdampak nantinya sifat-sifat tidak toleran antara sesama. Bagian C berkenan dengan video manajemen operasi 2. Setelah menonton ketiga video, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Jawaban, judul video pertama, analisis lingkungan bisnis, bab 1, perencanaan bisnis. Judul video kedua, konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Judul video ketiga, analisis lingkungan bisnis dalam penerapan strategi non-pasar perusahaan. Yang kedua, siapa-siapa pembicara dari ketiga video tersebut? Jawaban, Listianto Kurniedi, Arianis Chan, Kristiani Linda. Yang ketiga, jelaskan apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut di atas. Jawaban, dalam video yang pertama, pembicara membahas bab 1 perencanaan bisnis, yaitu ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. 1. Perusahaan. 2. Pemasok. 3. Perantaraan pesanan. 4. Pelanggan. 5. Para pesaing. Dan yang ke-6, masyarakat umum. Dalam video kedua, pembicara membahas konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Yang pertama, konsep bisnis. Kedua, jenis kebutuhan. Ketiga, lingkungan bisnis. Keempat, lingkungan umum. Kelima, lingkungan global. Keenam, lingkungan industri. Dan dalam video terakhir yang dibahas oleh pembicara adalah membahas mengenai analisis non-pasar yang bekerjasama dengan pemerintah. Yang keempat, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut? Jawaban saya, pelajaran yang saya dapat setelah saya menonton ketiga video tersebut adalah menambahnya wawasan dan pengetahuan saya tentang perencanaan bisnis, konsep bisnis dan lingkungan bisnis, serta yang terakhir mengenai analisis non-pasar perusahaan. Yang kelima, manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang
dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas. Jawaban saya, manfaat yang saya dapat setelah menonton ketiga video tersebut adalah meningkatkan kualitas belajar saya. Sekian dari saya. Terima kasih.